Betul, karena rice itu beras, tapi tidak tepat. Apa yang saya tanam? Saya tanam padi, baru tepat. I eat rice. Saya makan padi. Betul atau tidak? Betul, terjemahnya betul. Tapi tepat? Tidak tepat. Hanya kuda lumping yang makan beras. Saya makan nasi. Saudara lihat di situ, tapi orang Inggris sama. I plant rice. I eat rice. Apa lagi? Saya menanak nasi. I cook rice. Saya memasak beras. Memasak nasi. Saudara lihat, Indonesia lebih kaya terjemahannya. Begitu juga dengan Uranos ini. Uranos dalam bahasa Indonesia berarti langit, bisa juga berarti heaven, sorga. Jadi saudara lihat, terjemahan dari ayat tadi 2 Korintus 12 ayat yang kedua, orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari Uranos, bukan ke tingkat yang ketiga dari sorga, tetapi ke tingkat ketiga dari langit. Berarti ada berapa tingkat langit? Ada 3. Oke, mari kita kita baca sama-sama ayat yang keempat sekarang. 2, 3. Iya. Di tingkat yang ketiga dari langit itu terdapat apa? Firdaus, paradise. Atau juga terjemahannya ada surga, paradiso. Dan di sana ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Nah, inilah pengalaman dari Rasul Paulus. Dia diangkat ke langit yang ketiga, di mana terdapat Firdaus. Jadi Firdaus ada di langit yang keberapa? Ada yang ketiga, langit yang ketiga. Nah, sekarang mari coba kita cari tahu tingkat-tingkat langit itu. Jadi hanya ada berapa langit menurut Alkitab? Ada 3 langit. Tidak ada 4 langit. Ada 3 tingkat maksudnya. Tidak ada tingkat yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, 10 dan seterusnya. Hanya ada 3 langit. Oke, mari kita lihat langit yang pertama. Yang mana yang disebut langit yang pertama? Oke, langit yang pertama itu ada tingkat-tingkatnya, lapisan-lapisannya. Ada troposfer, ada stratosfer, mesosfer, termosfer, exosfer, dan ada dia punya jarak. Masih ingat ada orang dari mana itu? Bukan Jerman, tapi dari Eropa yang terjun payung dari stratosfer 28 km tingginya. Dia lompat, baru dia buka payung setelah dekat menjelang, sudah mau dekat dengan tanah. Saya sebenarnya tadi mau cari tapi nggak sempat. Oke, itu hanyalah di sini stratosfer. Ya. Tapi ini masih tingkat terus sampai 1000 km. Jadi kalau saudara naik sampai 1000 km, maka tidak ada lagi udara di sana. Tipis oksigen. Sedangkan naik ke sini saja sudah mesti pakai perlengkapan khusus. Nah, inilah lapisan-lapisan dari langit yang pertama. Apa yang ada di dalam Alkitab? Catatan tentang langit yang pertama. Mari kita lihat yang pertama. Kejadian 1 ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Nama yang lain dari langit ada cakrawala. Jadi langit yang pertama ada tempat di mana Pak? Burung-burung terbang. Jadi kalau saudara lihat ada burung-burung terbang, di mana? Di langit yang keberapa itu? Langit yang pertama. Tidak ada burung terbang di langit yang kedua. Hanya ada di langit yang pertama. Oke, apalagi? Langit yang pertama ada tempat di mana angin bertiup. Ia telah menghembuskan angin timur di langit. Jadi kalau Alkitab berkata angin berembus di langit, langit yang keberapa itu? Langit yang pertama. Makanya kita bisa main layang-layang di langit yang pertama. Kita tidak bisa main layang-layang di langit yang lain. Hanya di langit yang pertama, di mana ada angin bertiup. Ini ada ayatnya, Mazmur 78 ayat 26. Langit yang pertama ada tempat di mana hujan turun. Hari ini hujan. Turun di langit yang keberapa? Dari langit yang pertama. Ya. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit.
Ini langit keberapa ini? Langit yang pertama. Langit yang pertama juga tempat di mana salju turun. Yesaya 55 ayat 10, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Langit keberapa ini? Langit yang pertama. Salju turun. Langit yang pertama. Langit yang pertama juga tempat embun turun. Kejadian 27 ayat 28, Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit. Langit keberapa ini? Langit yang pertama. Langit yang pertama juga tempat angin topan menderu. 1 Raja-Raja 18 ayat 45, maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai dan turunlah hujan yang lebat. Jadi tornado, sandstorm, semua terjadi di langit yang keberapa? Yang pertama. Ya, itulah dia, langit yang pertama. Tempat di mana badai, angin topan berhembus. Langit yang pertama juga ada tempat di mana hujan abu dan hujan debu turun. Ulangan 28-24, Tuhan akan menurunkan hujan abu dan debu ke atas negerimu dari langit. Langit keberapa ini? Jadi saudara-saudara, kita bisa dapati dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu betul-betul bisa dibuktikan secara ilmiah juga, dan juga secara kehidupan sehari-hari. Langit yang pertama ada tempat di mana hujan abu dan debu turun. Kalau terjadi gunung meletus, turun abu. Nah, itulah langit yang pertama. Langit yang pertama juga ada tempat di mana manusia hidup dan tinggal. Kejadian 11 ayat 4, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Wah, ini ambisi besar sekali. Mau bangun menara puncaknya sampai ke langit. Langit keberapa ini? Langit pertama. Baru langit yang pertama saja sudah sampai 1000 km. Di mana ada menara setinggi 1000 km? Yang setinggi 2 km sudah ada ya, di Dubai. Tapi belum ada yang sampai mencapai setinggi 1000 km saja. Inilah awal mula kenapa terjadinya banyak bahasa di bumi ini. Waktu manusia tidak mengikuti rencana Allah. Rencana Allah adalah kamu sekarang penuhilah bumi. Mereka katakan tidak. Kami mau menyatu di sini. Kamu bangun satu menara yang tingginya sampai ke langit supaya, lihat ini, kita cari nama supaya jangan kita terserak ke seluruh bumi. Mereka mau coba melawan rencana Allah. Ini sesudah air bah. Mereka ingin tetap satu di sini. Nah, kalau dibiarkan, maka mereka akan tidak memenuhi rencana Allah. Jadi yang Allah buat adalah Allah kacaukan bahasa manusia. Masih ingat itu? Satu minta makil dikasih paku, minta paku dikasih gergaji, minta gergaji dikasih alat pengetam dan sebagainya. Dan kemudian mereka yang tanya saling mengerti satu sama lain, mulai kemudian cari tempat sendiri-sendiri, tersebarlah manusia ke seluruh bumi. Waktu saya pergi ke Cina beberapa waktu yang lalu, saya heran. Saya tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Tapi lucunya mereka saling mengerti, tertawa sama-sama. Saya tanya, kalian saling mengerti? Iya. Oh sorry, itu pertanyaan bodoh, saya bilang. Mereka saling mengerti. Kalau saya berbicara pakai bahasa Indonesia dengan teman, ada kebetulan orang Indonesia, mereka juga bingung, kok bisa ngerti? Ya. Jadi saudara lihat, ketika Tuhan kacaukan bahasa-bahasa manusia, mereka pun akhirnya terpencar, terserak ke seluruh bumi. Nah, inilah tempat di langit yang pertama. Di langit yang pertama, tempat manusia tinggal dan hidup. Baru-baru ini saya membaca satu artikel dari Time Magazine. Ada sekian ribu orang, lupa catat jumlahnya, tapi sekian ribu orang sudah siap membeli tiket, one way ticket to Mars. One way ticket, artinya nggak mau kembali lagi, mau tinggal di Mars. Itu bukan tempat manusia hidup di dunia yang berdosa. Tempat kita hidup adalah di langit yang pertama ini dia.
Oke, itu langit yang pertama. Sekarang mari kita meningkat ke langit yang kedua. Sudah barang tentu langit yang kedua itu letaknya di atas langit yang pertama. Yang kita mau cari tahu adalah berapa luas langit yang kedua itu. Mari kita baca apa yang terdapat di langit yang kedua. Mazmur 19 ayat 4. Sama-sama. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Allah memasang kemah di langit. Langit yang keberapa ini? Langit yang kedua. Kalau matahari berada di langit yang pertama, semua kita habis, lenyap, tak berbekas. Kenapa? Matahari itu adalah benda pijar yang sangat panas. Dikatakan jilatan api matahari itu mencapai 1 juta kilometer. Jadi kalau misalkan Tuhan memasang kemah matahari itu di langit yang pertama, habis kita semuanya. Jadi ini kalau bicara memasang kemah di langit yang keberapa ini? Langit yang kedua. Tempat matahari berada. Tempat apa lagi? Mari kita baca. Kejadian 15 ayat 5. Sama-sama. Lalu Tuhan membuka tempat serta berseru, coba lihat ke langit, itulah bintang-bintang, tidak ada dapat menghitung. Ada kata langit. Langit keberapa ini? Langit kedua. Tidak mungkin itu di langit yang pertama. Itu berada di langit yang kedua. Tempat di mana matahari, bintang-bintang berada. Baik, mari saya ajak saudara tamasya sedikit, tamasya angkasa. Kita pergi ke nebula kepala kuda. Ini penuh dengan bintang-bintang. Nah, saudara lihat, ini kita hanya dalam 2 dimensi. Tapi ini bukan hanya 2 dimensi, 3 bahkan 4 dimensi. Jadi ada dia punya ketebalan, ada panjang, lebar, tinggi, tebal. Jadi ini sangat banyak bintang. Nanti kita akan lihat berapa jumlah bintang-bintang di langit yang kedua ini. Ini nebula mata kucing. Ini penuh dengan bintang-bintang. Kalau saudara mempunyai teleskop yang kuat, arahkan ke langit, saudara akan lihat langit kita itu sangat indah, beraneka warna, berkilau-kilauan. Ini nebula elang, ini nebula Trifid, beraneka warna, indah sekali. Dengan mata telanjang kita tidak bisa lihat, ini harus pakai teleskop. Nebula Rho Ophiuchi, ini juga dipenuhi dengan bintang-bintang yang tidak terpermanai banyaknya. Nebula Helix, Nebula Vela, ini juga bintang-bintang. Ini semua bisa terambil gambar-gambar ini hanya menggunakan teleskop raksasa, teleskop dengan daya yang sangat kuat untuk menangkap gambar-gambar ini. Ini Nebula Orion atau Orion Nebula. Nah, berapa luas langit yang kedua ini? Itu kita mau cari tahu. Tadi langit yang pertama kita sudah tahu, dia punya lapisan-lapisan dengan jarak-jaraknya, kilometer-kilometernya. Sekarang berapa luas langit yang kedua ini? Bumi kita ini, Earth, adalah anggota dari the solar system atau susunan tata surya. Kita anggota dari keluarga matahari. Dan ada 9 planet di sana. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, dan Pluto. Nah, sekarang kita lihat sizesnya. Di 5 planet ini, bumi bisa basombong, orang Manado bilang. Kenapa? Karena besar dia, besar sekali. Mirip-mirip dengan Venus. Venus ini kalau pagi hari sudah bisa lihat. Baru-baru ini, apakah tahun lalu, yang dia lewat, ya, melintasi orbit dari matahari, sehingga kelihatan jelas sekali. Saya ditelepon oleh kakak saya di California, mereka lihat, aduh, kata kakak saya, itu seperti kedatangan Yesus Kristus, terang benderang di tengah malam. Itu Venus yang lewat. Oke. Mars, banyak orang sekarang mau pergi ke sini. Itu yang saya katakan tadi, membeli one way ticket. Mercury, Pluto. Jadi bumi basombong dia karena dia
termasuk yang paling besar dari 5 planet ini. Keliling bumi kita ini 40.000 kilometer kelilingnya. Oke, sekarang kalau kita masukkan 9 planet bersama-sama, maka di mana bumi? Kecil sekali, inilah bumi. Dibandingkan dengan Uranus, Neptune, apalagi dengan Saturn, apalagi dengan Jupiter. Bumi kecil jadinya. Sekarang kita masukkan matahari ke dalam gambar ini. Inilah matahari. Di mana bumi kita? Ini dia. Inilah bumi kita. Ke dalam bulatan matahari ini, kalau ini terjadi merupakan satu kantong kosong, kita bisa masukkan ke dalam matahari ini 1.300.000 bumi ke dalamnya. Besar atau tidak matahari? Besar sekali. Kita mesti pinjam cara orang Jawa mengucapkannya. Besar. Besar sekali. Besar sekali. Ini matahari. Sekarang mari kita lihat perbandingan berikutnya. Ini matahari. Ini bumi. Sekarang saudara lihat ada bintang yang besarnya sampai 500 juta kali lebih besar dari matahari. Inilah galaksi Bima Sakti, di mana matahari kita menjadi anggotanya. Di mana itu? Inilah dia matahari. Ini ada yang bisa tolong bacakan berapa ini? 1.000 juta, miliar, triliun, kuadriliun, jadi 925 kuadriliun kilometer. Dia punya garis tengahnya. Ada bintang yang 500 juta harusnya, lebih besar dari matahari. Dan terdapat terdapat 100 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. Berapa? 100 miliar bintang di Bima Galaksa, di galaksi Bima Sakti. Berapa banyak itu 1 miliar? Banyak kalau orang Jawa. Kalau saudara mampu berhitung 250 angka per menit, 1, 2, 3, 250, 251 menit kedua, 500, 501, 750, 751, 1000. Maka saudara akan selesai menghitung 1 miliar. Setelah hitung terus, tidak berhenti-berhenti, siang dan malam, tidak makan, tidak minum, tidak kerja, hanya hitung terus selama 1000 tahun. Lalu selesai 1 miliar. Orang kata bilang ngalo aja, hosa, capek. Itulah 100 miliar maksud saya, 100 miliar. Jadi di galaksi ini ada 100 miliar bintang. Dan di seluruh jagat raya ini ada 100 miliar galaksi. 100 miliar galaksi, rata-rata per galaksi mempunyai 100 miliar bintang. Ada bintang-bintang yang besarnya 500 juta kali lebih besar dari besarnya matahari. Sekarang saya mulai, bagaimana itu besarnya, luasnya jagat raya. Mari saya ajak berhitung-hitung lagi dikit. Jarak antara galaksi kita, galaksi Bima Sakti ini, ke galaksi tetangga. Orang Manado bilang Birman. Galaksi Birman. Atau kalau orang Malaysia bilang apa? Negara jiran. Jadi galaksi kita ke galaksi Birman atau galaksi jiran, tetangga yang paling dekat. Jadi jarak hanya 2 galaksi ini ya. Diukur tidak dengan kilometer, tetapi dengan tahun cahaya. Karena terlalu besar kalau menggunakan kata kilometer, jadi dibikinlah perhitungannya pakai tahun cahaya. Sekarang 1.500.000 tahun cahaya itu berapa kilometer? Kalikan 365 hari per tahun, kalikan 24 jam per hari, kalikan 60 menit per jam,
kalikan 60 detik per menit, kalikan 300.000 kilometer kecepatan cahaya per detik. TikTok 300.000 kilometer di sana. Maka jumlahnya ada ini. Ada yang tolong bisa bantu bacakan? Buahnya. Ini 14 quintillion, 191 quadrillion, 200 triliun kilometer. Jauh atau tidak? Jauh. Itu baru jarak satu galaksi ke galaksi yang paling dekat. Galaksi kita ke galaksi tetangga yang paling dekat. Padahal ada berapa banyak galaksi? 100 miliar galaksi. Luar biasa. Luas sekali jagat raya ini. Sangat luas. Nah, itu langit yang kedua. Sekarang di balik langit yang kedua terdapat langit yang ketiga. Dan di langit yang ketiga itu ada tempat takhta Allah berada. Firdaus terletak di sana. Mari kita baca ayatnya 1 Raja-Raja 8 dan 27. Sama-sama. Langit. Benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun. Inilah langit yang keberapa ini? Langit yang ketiga. Beyond the second heaven. The second Uranus. Inilah tempat di mana Allah bertakhta, Allah berdiam. Kita baca Ulangan 10 ayat 14 sama-sama. Jadi Tuhan itu yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Berapa langit? 3 langit. Sekarang saudara bisa cerita kepada orang-orang kalau ditanya ada berapa langit. Alkitab mengatakan ada 3 langit. Dan Allah yang mempunyai langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit. Dan di langit yang ketiga itu, di 2 Korintus pasal 12 ayat 2 sampai 4 dikatakan apa tadi? Terletak apa? Firdaus. Berarti Firdaus, paradise, paradiso atau nirwana nama yang lain, atau surga terletak di mana? Di langit yang ketiga. Apakah itu ada atau tidak? Kalau benda-benda di langit yang pertama ada, di langit yang kedua ada, tentu kita harapkan di langit yang ketiga ada juga. Jadi melalui firman Tuhan kita tahu ada surga. Di mana letaknya? Di langit yang ketiga. Oke. Nah, untuk mereka yang pernah hadir di mana itu namanya? Firman, saudara akan diingatkan kembali dengan bahasan yang ini, tetapi saudara mempunyai bonus yang lain. Oke. Baik, mari kita lihat Tuhan Yesus berkata, masih ingat waktu dia berjanji, aku sediakan tempat bagimu. Kalau tidak benar demikian, aku akan kasih tahu kepadamu. Tetapi aku pergi sediakan tempat bagimu. Lalu kalau sudah aku selesai menyediakan tempat bagimu itu, aku akan datang kembali dan menjemput kamu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Masih ingat ayatnya di mana? Yohanes pasal 14 ayat berapa? 1 sampai 3. Nah, sekarang mari kita lihat. Yesus menyediakan rumah bagi kita. Rumah yang dia sediakan adalah rumah di langit yang ketiga. Sekarang mari kita cari perbandingannya dengan rumah di bumi. Rumah di bumi itu untuk apa? Yang pertama, bagaimanapun sederhananya rumah Anda, apakah itu milik sendiri, kontrak, ataupun sewa, Anda adalah raja, permasyuri, pangeran, dan putri di rumah. Bagaimanapun sederhananya rumah kita di bumi ini, apakah itu milik kita, milik orang lain, kita sewa, kita kontrak, rumah itu membuat Anda menjadi raja di dalamnya. Saya punya rumah ini. Rumah itu memberikan perlindungan dari terik matahari,
dari angin dingin, dari angin panas, dari hujan, salju, binatang liar, pencuri, dan sebagainya. Fungsi rumah di bumi ini. Rumah juga menjadi tempat tinggal, tempat berkumpul keluarga. Senang kalau ada reuni keluarga. Istri saya tadi katakan bahwa kami sekarang sudah menjadi an empty nest, sarang yang kosong. Kenapa? Anak-anak sudah pergi. Menangis kami waktu mereka pergi. Waktu anak saya pertama baru menikah, lalu tinggalkan rumah, kami antar mereka di airport di Manila. Mereka terbang, lalu dalam perjalanan pulang, anak saya yang paling kecil, bungsu, dia bertanya, "Ma, Dad, kapan kakak Ola pulang ke rumah? Kapan mereka datang kembali?" Saya katakan, mereka tidak akan pulang ke rumah lagi. Mereka sudah bentuk rumah sendiri, mereka sudah punya rumah sendiri. Nanti kita jalan-jalan ke rumah mereka. Ya. Nah, lalu sekali-sekali mereka datang dan kami adakan reuni. Jadi rumah ada tempat tinggal, berkumpulnya keluarga. Juga tempat beristirahat sesudah bekerja, sesudah belajar. Rumah di rumah ini tempat pemberi kelegaan. Tidak ada nama yang paling indah selain rumah. Home sweet home. Dikatakan lagunya, be it ever so humble, there's no place like home. Bagaimanapun bersahajanya rumah kita, there is no place like home. I enjoy my home. Saya kalau dalam perjalanan tugas, saya punya tugas keliling dunia. Jadi itu karena tugas saya. Kalau sudah saat tiba waktunya mau pulang, saya ingin katakan kepada pilot pesawat, terbangkan lebih cepat ini pesawat, karena saya mau sampai di rumah lebih cepat. Kalau saya sudah naik taksi, tapi tidak boleh ngebut ya, ada speed limit. Tapi cepat, jangan berhenti, karena saya mau cepat kembali ke rumah. Rumah ada nama yang indah, tempat yang indah, pemberi kelegaan. Rumah memberi kebebasan, keleluasan pribadi. Ada privacy di rumah saya. Kalau kita bertamu di rumah orang, wah, saya senang sekali pendeta Warren dan ibu ini menyediakan satu kamar bagi kami dua. Diberikan privacy di sana. Jadi kami merasa seperti itu rumah kami sendiri. Terima kasih pendeta Warren, ibu, untuk rumah yang disediakan. Oke. Sekarang perbedaan itu persamaan tadi ya. Sekarang perbedaan rumah di bumi. Perbedaannya terletak di ukuran. Ada rumah yang kecil, ada rumah yang besar, ada rumah yang luas. Di Indonesia ada RSS, rumah sangat sederhana. Ada rumah sederhana, tapi ada rumah sangat sederhana. Jadi perbedaan di rumah-rumah di bumi ini di segi ukuran. Lalu bentuknya, ada yang berbentuk tenda, RSS, RS, rumah panjang, rumah susun, rumah flat, apartemen, kondominium, townhouse, mansion. Itulah perbedaan rumah-rumah di bumi. Lokasinya ada yang di pedesaan, ada yang di pegunungan, ada yang di pantai, kota kecil, kota besar, dan harga dari yang paling murah sampai yang selangit. Dulu orang bilang yang paling aman rumah adalah di gunung. Kebakaran hutan terjadi, bencana, gunung meletus, tanah longsor, tidak aman. Oh, yang paling aman di pantai, tsunami datang, tidak aman juga. Jadi itulah rumah di bumi ini ya. Nah, saya mau kasih tunjuk. Ini bukan rumah saya. Ini rumah dari Sultan Bolkiah. Kamarnya tidak tanggung-tanggung, 1788. Kamar mandinya kalah saya punya rumah. Kamar mandinya 257. Dia mempunyai banquet hall yang mampu menampung 5.000 tamu. Dia juga bangun masjid di sana untuk 1.500 orang. Dan the largest palace also includes 110 car garage, 5 swimming pools, and table for the Sultan's 200 ponies. Ini rumahnya. Ini tempat parkir mobilnya. Dia mempunyai 7.000 world's finest cars di dunia ini. Harga mobilnya, value-nya $5 billion. Atau kalau dirupiahkan berapa ini ya? Ribu, juta, miliar, triliun. 45 triliun 500 miliar rupiah harga mobilnya. Salah satunya dilapis dengan emas. Ada mobil emas di Amerika sini? Oh, hati-hati. Bisa disatroni banyak orang itu.
Nah sekarang persamaan nasib rumah di bumi. Rumah di bumi itu tidak kekal. Rumah di bumi bisa dimakan umur. Rumah baru jadi rumah lama. Fasilitas baru jadi fasilitas lama. Ada banyak rumah-rumah yang sudah reot-reot, dulunya baru. Kamar mandinya dulu bersih, waduh bagus sekali. Lama-lama berkarat-berkarat, sudah mulai kotor-kotor. Jadi di rumah di bumi ini begitu, dimakan usia. Tidak terdapat jaminan bagi yang tinggal di dalamnya akan awet muda dan tidak menjadi tua. Ada di sini di Amerika, di New Hampshire, di mana orang tinggal di rumah itu tidak tua-tua. Kalau ada pentawaran, kita beli itu rumah. Kalau kita tinggal di dalamnya tidak jadi tua. Tidak ada. Biarpun istana jadi tua juga, tidak menjamin keamanan penuh. Rumah di bumi ini bisa terbakar, bisa dihanyutkan banjir, bisa tertimpa pohon, bisa disita pemerintah dan sebagainya. Jadi tidak kekal. Jadi saudara Jeffrey, jangan cita-cita untuk punya rumah kekal di dunia ini. Karena tidak ada rumah yang kekal di dunia ini. Lah ini dia. Rumah di dunia ini ada kematian di dalamnya. Ada funeral home harus dipindahkan ke sana. Saya kira kenapa orang mati di sini dibawa ke funeral home? Karena kalau mereka cerita di rumah ini dulu opa saya mati, papa saya mati, gak ada yang mau beli rumah itu. Karena dipikir ini jadi haunted house. Jadi ditaruhlah di funeral home. Terdapat kematian. Rumah di bumi ini ada kematian. Ini kuburan. ada yang ingat di mana ini? Kuburan. Di Filipina, di perumahan mana ini ya? Oke, lihat. The Chinese Cemetery in Manila. Ini pekuburan di Filipina itu menarik sekali karena kuburan-kuburan di sana justru menunjukkan kekayaan dari pemiliknya. Ini bukan rumah orang hidup, ini kuburan. Kuburan. Pakai nama-nama jalan. Chinese Cemetery. Yang menarik, use of video camera is prohibited. Siapa yang mau divideokan di sana? Inside cemetery complex. Ini rumah-rumah mereka. Lebih bagus dari rumah-rumah orang yang hidup. Jalanannya, wah, hebat, ada lubang-lubang. Ada nama jalannya, saudara bisa tulis surat. Ada nama jalannya, ada nomor-nomor rumahnya. Dan mereka itu, ini semua kuburan yang murah. Kuburan ini seperti filing cabinet. Jadi bersusun-susun di atas tanah. Jadi di sini salah satu orang Indonesia dikubur di sini. Seorang anak muda yang bunuh diri. Orang tuanya tidak mau terima dia dibawa pulang. Jadi terpaksa kami bawa ke sini, dikubur di sini. Lalu mereka datang keluarga-keluarganya taruh bunga pada hari-hari tertentu dalam 1 tahun. Dan yang menarik, orang mati yang miskin, ada keluarga-keluarga yang miskin, tidak bisa beli tanah, tidak bisa bangun rumah. Mereka bangun rumah di atas kubur. Jadilah rumah-rumah orang hidup, di bawahnya rumah-rumah orang mati. Kalau ada upacara pemakaman, mereka nonton dari atas. Ini lagi mau dikubur, ditonton dari atas. Tidak ada listrik. Ini rumah orang mati. Nah, saya bawa saudara sekarang ke istana di balik awan. Ke rumah yang Yesus katakan, aku sediakan tempat. Saya pergi ke Korea. Ini satu tempat namanya Nomok Nature Observatory. Di tempat ini ada peneropong bintang. Dan saya puji Tuhan, saya punya kesempatan melihat nebula Orion. Ini teropong mereka yang terbesar, hanya 121,92 cm saja. Dia punya diafragmanya. Ya. Tapi kita bisa melihat hanya ini yang saya lihat, Orion. Mari saya dengan bantuan, tentunya bukan dengan alat tadi, tapi dengan teropong yang lebih besar, kita dapat lihat bahwa inilah
nebula Orion. Dengan menggunakan Hubble teleskop yang lebih besar, dia punya diameternya 2,38 meter. Dan juga dengan European Extremely Large Telescope 39,3 meter. Ini dia punya luasnya ini seperti 2 lapangan sepak bola. Luas sekali. Dan sekarang mereka arahkan teropong itu ke nebula Orion. Dan inilah gambar-gambar yang keluar, warna-warni yang keluar dari nebula Orion. Sangat indah. Nah, saya perkenalkan pada seorang wanita, penulis yang bernama Ellen G. White. Dia menulis dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 51. Awan-awan yang syarat dan gelap naik dan berbenturan satu sama lain. Atmosfer terbelah dan bergulung. Kemudian kita akan memandang lewat ruang terbuka Orion, dari mana keluar suara Allah. Kota suci itu akan turun melewati ruang terbuka itu. Jadi melalui ilham yang Tuhan berikan kepada Nyonya Ellen G. White ini, dia melihat kota suci akan turun lewat ruang terbuka di Orion. Jadi ada satu ruang terbuka yang sangat luas, dari dalamnya terpancar keluar. Mari saya kasih tunjuk. Inilah warna-warna cahaya gemerlap yang keluar dari lubang Orion tadi. Bagaimana dengan fondasi kota suci itu? Mari kita baca Wahyu 21 ayat 19. Kita baca kuat-kuat sama-sama. Jadi kota itu mempunyai dasar yang terbuat dari berbagai jenis permata. Disebutkan di sini batu yaspis, batu nilam, batu nira, batu samrud. Sekarang saudara lihat, inilah cahaya berkilau-kilauan yang keluar dari lubang Orion yang tadi disebutkan. Batu yaspis, beginilah warna batu yaspis. Saudara lihat, apakah warnanya sama dengan warna yang keluar dari sana? Inilah batu nilam. Apa ada warna batu nilam keluar? Ini batu nilam. Ini yang keluar dari, ini diambil dari teropong-teropong raksasa tadi. Keluar cahaya-cahaya ini dari lubang Orion. Batu nilam. Saudara bisa lihat bagaimana hebatnya cahaya-cahaya benar. Kemudian batu nira. Beginilah warna batu nira. Apakah ada warna yang sama keluar? Ya, sama. Ini warna yang dikeluarkan oleh fondasi kota yang Tuhan sediakan. Batu zamrud. Batu zamrud beginilah warnanya, dan lihat cahaya yang keluar dari Orion tadi. Ada, saudara bisa temukan di situ warna dari zamrud? Ada. Oke, sekarang ayat 20 tolong baca lagi. Yang kedelapan batu beru, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisolit, yang kesebelas batu raguan, dan yang ke-12 batu suci. Baik, saya ingin bantu saudara untuk melihat warna-warna dari batu-batu permata tadi. Inilah batu unang. Inilah warna batu unang. Apakah saudara lihat ada warna yang sama keluar? Ini batu sardis. Adakah yang keluar dari lubang itu? Iya, warnanya. Batu ratna cempaka. Inilah batu ratna cempaka. Apakah ada keluar dari lubang Orion itu? Ada. Ya. Batu beril. Inilah warna batu beril. Apakah ada keluar dari lubang Orion itu? Ya, sama. Topas atau batu krisolit. Apakah ada warna itu keluar? Ya. Dan saudara lihat pintu gerbang kota Yerusalem baru itu terbuat dari apa disebut? Pearl. Apa itu pearl? Mutiara. Inilah warna mutiara. Apakah saudara bisa lihat
ada warna mutiara ini yang keluar? Ya. Kalau semakin dekat dilihat, saya lihat tuh pencahayaan yang keluar luar biasa. Batu krisopras itu ada dua warnanya, hijau dan semacam oranye. Apakah saudara lihat ada warna yang di situ terpantul? Ya. Batu lazwardi atau jasin. Ini warnanya. Apakah ada warna itu keluar? Ya. Itu dia. Jadi semakin dekat dikasih tunjuk. Lalu batu kecubung. Batu kecubung, ini dia warnanya. Apakah ada keluar warna itu? Iya. Bagaimana dengan pintu gerbang kota itu? 12 pintu gerbang itu ada 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara. Jadi ini warna pearl, keluar dari situ warna dari mutiara itu. Bahan-bahan apakah yang dipakai membangun kota itu? Wahyu 21 ayat 18. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Ada kota di Amerika yang terbuat dari emas? Wah, bahaya kalau sampai itu mesti dijaga seketat-ketatnya kalau ada kota dari emas. Ini warna emas. Saudara lihat, ini warna emas. Apakah ada saudara lihat warna keemasan keluar dari lubang Orion tadi? Ada. Jadi saudara, saya lihat sorga, kota suci itu, kota Yerusalem yang baru akan turun lewat lubang Orion tadi. Dari mana suara Allah terdengar keluar. Nah, di dunia ini saya tidak punya mobil mewah seperti ini. Tapi ini ada solid gold Rolls Royce Phantom. Harganya 8.200.000. Ini mobil ini dari emas ini. Emas putih. Ini Lamborghini Aventador. Harganya 4,65 juta dolar. Nah, enggak sanggup. Tapi saya tidak tertarik punya mobil. Karena saya lebih tertarik dengan kota suci tadi. Nah, kalau orang bilioner dia mesti punya sepeda motor yang dilapis dengan semua permata. Harganya 4,8 juta dolar. Saudara parkir sembarangan, habis dipretelin orang. Kalau orang sudah naik sepeda motor begitu, sepatunya pun harus yang begini. Ini sepatu ini harganya 178.178 dolar. Habis gaji kita untuk beli. Tasnya pun harus yang begini. Kalau tas pakai tas plastik, wah diketawain. Harga tas ini 3,8 juta dolar. Saya tidak tertarik, istri saya pun tidak tertarik. Untung dia tidak tertarik. Kalau tidak, saya setengah mati. Ini di dunia. Kita tidak cari ini di dunia. Nanti di dunia baru kita akan memiliki semua yang berharga itu. Ini di Turki, di Grand Bazar Turki, emas di mana-mana mereka jual emas. Saya katakan saya tidak tertarik. Nanti saya injak-injak ini. Nah, kota yang disediakan oleh Allah itu saudara lihat, siapa yang merencanakan dan siapa yang membangunnya. Ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh siapa? Oleh Allah. Ibrani 11 ayat 10. Apakah terdapat cukup tempat di sana? Nah, itu pertanyaannya. Mari kita baca sama-sama. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Di situ untuk menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Wah, banyak. Kenapa? Semua orang yang percaya akan dia dan mau menurut akan dia akan masuk ke sana. Jadi tempatnya mesti banyak dan mesti luas. Saya akan minta sama Yesus, Yesus tolong saya kasih rumah yang besar sekali. Ruang tamunya mesti yang besar sekali. Karena kenalan saya banyak. Di New Hampshire ada banyak kenalan saya. Belum keluarga-keluarga. Saya akan undang saudara datang ke rumah saya. Saudara bisa tetap puas-puas di ruang keluarga saya. Pasti luas, karena Tuhan sediakan tempat yang luas. Bagaimana dinding kota itu? Tembok itu terbuat dari permata yaspis. Aduh, di mana ada tembok dari permata yaspis? Rumah saya temboknya dari kayu. Ini permata yaspis.
Apakah ada malam di sana? Di New Hampshire ada malam, sama di Maryland juga. Di Indonesia juga ada malam. Tapi bagaimana di sana? Mari kita baca Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan merintah. Ada malam? Tidak. Malam selalu dikaitkan dengan kelelahan, malam selalu dikaitkan dengan kejahatan. Tidak ada malam di sana, tidak ada kelelahan, tidak ada kejahatan di sana. Kita akan hidup selama-lamanya. Apakah ada kematian di sana? Ini menarik. Tadi di rumah di bumi ada atau tidak? Ada. Dimanapun alamat rumah di bumi ini ada kematian. Tapi bagaimana dengan di sana? No more night, no more death. Tidak ada kematian. Mari kita baca Wahyu 21 ayat 4. Segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada. Tidak akan ada lagi perkampungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu Tidak ada maut. Senang sudah mau ke sana? senang. Bagaimana Pak Richard? Tidak ada maut di sana. Waduh, senang sekali. Tidak akan ada lagi perkabungan. Tidak akan ada lagi ratap tangis. Tidak akan ada lagi duka cita. Nah, kata duka cita di sini dalam bahasa Grekanya ponos. Ponos artinya rasa sakit, pain. Jadi di sana tidak ada pain lagi. Tidak perlu painkillers lagi. Tidak perlu sistabon, tidak perlu morfin, heroin, tidak perlu. Kenapa? Tidak ada rasa sakit. Ponos tidak ada. Itulah tempat yang Tuhan sediakan, Yesus sediakan bagi kita. Tidak ada lagi rasa sakit kepala, tidak ada lagi sakit gigi, tidak ada lagi sakit perut, sakit hati, serangan jantung, kanker. Semua ini bikin sakit. Koma, usus buntu, emfisema, tidak ada keracunan makanan. Saya punya banyak cerita tentang ini, tapi waktu kita tidak ada. Malaria, borok usus, demam kuning, demam berdarah, vertigo, marasmus, dan lain-lain. Tambah, kalau sudah mau tahu semua yang begini, pergi ke rumah sakit. Di sana saudara akan dengar orang-orang kesakitan. Minta sistabon, minta petidin, minta obat-obat penahan sakit. Berapa lama kita akan hidup di sana? Ini pertanyaannya. Berapa lama? Tolong baca yang warna kuning saja, sama-sama. Mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Memerintah sebagai raja. Coba bayangkan, saudara akan hidup 1000 tahun. Ada di sini yang umur 1000? Belum, tapi nanti. Cuma kita. Tapi bukan hanya 1000 saja, 1 juta tahun. Kita akan hidup 1 miliar tahun, 1 triliun tahun, 1 kuadriliun tahun. Tambahkan 003 di belakang. 1 kuintiliun tahun, 1 sextiliun tahun, 1 septiliun tahun, 1 oktiliun tahun, 1 terus. Tidak mati-mati, hidup terus. Ada cerita dari Greka. Diceritakan ada Dewi, Dewa nih. Ini legenda, tidak betul-betul terjadi. Tapi saya mau ambil dia punya moral lessonnya. Katanya Dewi ini bernama Aurora. Dia jatuh cinta sama manusia bernama Titonus. Dan mereka berencana mau menikah. Lalu minta restu kepada kepala dewa orang Greka namanya Zeus. Pak Zeus, kami mau menikah. Siapa calonmu? Titonus. Titonus, manusia. Kamu dewa, kamu tidak mati-mati. Titonus mati-mati. Batalkan rencana kalian. Tapi kami sudah saling mencinta. Kami sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Kamu mau menikah. Akhirnya setelah dibujuk tetap tidak mau. Zeus katakan, oke, kalau begitu saya izinkan. Apa hadiah yang kamu inginkan? Aurora berpikir, oh begini Pak Zeus, tolong berikan kepada Titonus suami saya ini hidup kekal, supaya dia tidak mati-mati seperti saya. Itu saja? Ya. Granted. Request granted. Dikasihlah kekekalan kepada Titonus. Tetapi dengan berjalannya waktu, Aurora ini lupa. Dia lupa minta
biarlah Titonus hidup kekal, tapi awet muda. Yang awet muda ini yang dilupa Pak Richard. Jadi menurut legenda orang Greka ini, Titonus hidup terus tidak mati-mati. Tapi makin lama, makin jadi tua, makin retak, makin uzur, makin bungkuk badannya, makin keriput kulitnya, makin tanggal giginya, rontok rambutnya habis, sakit osteoporosis, sakit emfisema, sakit rematik, semua penyakit orang tua dia alami. Makin lama lalu menjadi senile, jadi lupa, forgetful. Kalau ditanya, kamu tahu siapa saya? Siapa kamu? Saya kan istrimu. Oh iya, iya. 5 menit kemudian, kenal saya? Siapa kamu? Nah, lupa. Lama-lama makin bungkuk, makin kecil, dan mati-mati, tidak mati-mati. Kekal hidupnya. Akhirnya permintaan itu jadi kutuk. Kelihatannya saya mesti minta sesuatu lagi. Apa itu? Kalau boleh tolong buat sesuatu sama suami saya ini. Dia sudah nggak tahu, udah jadi vegetables dia, nggak tahu apa-apa dia. Saya nggak tahu mau gimana. Ini siksaan bagi saya. Akhirnya serius katakan, kan dulu saya sudah bilang, kamu kepala keras. Saya suruh batalkan, kamu tetap minta. Oke, I'll do something. Lalu katanya serius lagi. Jadilah kamu grasshopper. Jadilah kamu belalang. Langsung Titonus berubah jadi belalang. Kata legenda ini ya, lompat-lompat. Jadi menurut legenda orang Greka, kalau kamu lihat ada belalang lompat-lompat, itulah Titonus. Beda dengan rencana Allah. Yesus sediakan tempat, kita hidup selama-lamanya, awet muda selama-lamanya. Amin. Saya mau kalau rencana orang Greka saya nggak mau. Suruh bayar berapapun saya tolak. Bagaimana dengan air minum kita di sana? Ini pertanyaan yang bagus. Malam ini kita agak tambah sedikit lagi ya waktunya. Aqua, Ades, di Indonesia masih ingat itu? Oasis. Atau ini yang ada di sini, ada apa das, Volti, Evian, Aquafina, Costco punya. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Air sungai kehidupan, jernih bagaikan kristal. Terjemahan nama Hablur. Bersih, jernih, ting, bersih. Keluar dari tahta Allah. Itu minuman kita. Air kehidupan. Diminum tambah hidup, tambah panjang umur kita. Bagaimana dengan makanan kita? Ada ayam tuturuga, ayam bulu. Mari kita baca Wahyu 22 ayat 2. Makanan kita buah-buahan. Buah-buah pohon kehidupan. Semakin dimakan, semakin hidup, semakin panjang umur kita. Semakin sehat. Tidak ada penyakit di sana, tapi itulah makanan kita. Buah-buah pohon kehidupan. Ada 12 macam dikatakan. Tiap-tiap bulan sekali berbuah. Jadi musimnya ini musim terus-menerus. Apakah ada pencuri, ngengat dan karat di sana? Mari kita baca. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi dan harta dan tapi bawakanlah harta di surga ngengat dan karat tidak merasakannya, dan pencuri tidak merasakannya. Tidak ada ngengat. Ngengat itu merusak. Dulu saya sekolah ke Filipina, kami tinggalkan jas kawin saya dari Wool. Pulang, sudah berlubang-lubang dimakan ngengat. Di dunia baru tidak ada ngengat di sana. Tidak ada pencuri membongkar, tidak ada karat. Tidak perlu anti karat mobil kita. Karena ada mobil juga ya di sana karena kita bisa terbang. Oke. Enak atau tidak? Tinggal di tempat tidak ada pencuri. Saya ingat dulu orang-orang tua suka cerita, aduh kami tinggal hidup di zaman Jepang. Pintu rumah tidak pernah dikunci, terbuka-buka. Tidak ada pencuri, karena hukumannya berat. Di sana tidak ada pencuri.
Aduh, satu negeri. Karena kalau pencuri ada di sana, dibiarkan masuk di sorga, pencuri itu mungkin akan sakit mata. Karena gemerlapnya benda-benda berkilau-kilauan itu, bingung mereka itu, akan bingung. Apakah cacat tubuh ada di sana? Mari kita baca Yesaya 35 ayat 5 dan 6. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan diselipkan, dan orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang buta akan melompat seperti seseorang, air pancaran padam dan sungai padam. Orang buta akan dicelikkan. Saya tidak perlu lagi pakai kacamata. Tanpa kacamata saya tidak bisa baca. Tanpa kacamata ini, saudara yang di belakang sana sudah kelihatan blur. Ya. Orang tuli telinganya akan dibuka, akan mendengar. Pernah dengar cerita tentang satu bapak pergi ke dokter. Dok, minta tolong istri saya tuli berat. Oke, kamu tes dia, lalu kasih tahu berapa berat tulinya. Jadi bapak ini pulang ke rumah, dari depan dia katakan sama istrinya. Dia lihat istrinya lagi masak di dapur. Sayang, lagi masak apa? Tidak ada jawaban. Wah, memang tuli istri saya. Jadi dia masuk sampai di kamar tengah, dia panggil lagi. Sayang, lagi masak apa? Tidak ada jawaban. Berat, ini pasti berat. Saya akan lapor sama dokter. Sampai dia di kamar makan, dia berteriak lagi. Sayang, lagi masak apa? Tidak ada jawaban. Wah, betul-betul tuli sekali. Lalu akhirnya dia tiba di dapur. Sudah dekat istrinya, dia katakan, sayang, lagi masak apa? Istrinya berbalik padanya dan kata, saya sedang masak sup. Sudah 4 kali saya jawab, kamu tidak dengar. Rupanya yang tuli bukan istrinya, si suami yang tuli. Di dunia ini banyak orang tuli. Mau pergi ke mana? Oh, saya mau ke pasar. Oh, saya kira mau ke pasar. Jauh, sudah dijawab. Nah, saudara lihat, telinga orang tuli akan dibuka. Tidak ada orang tuli di sana. Kabar baik? Kabar baik, gak perlu pakai hearing aid. Orang lumpuh melompat seperti rusa. Orang bisu bersorak-sorai. Bukankah ini satu kabar yang baik? Tidak ada cacat tubuh di sana. Puji Tuhan, semua kita akan sempurna. Apa pekerjaan kita di sana? Ada orang bilang gini, nanti di sorga kita akan pakai jubah putih, lalu dengan pakai mahkota emas, kita petik kecapi emas, dan duduk di atas awan-awan putih. Selama-lamanya kita bermain kecapi. Saya pikir, sorry, kalau sorga begitu, duduk di awan-awan, nggak hanya main petik-petik kecapi terus selama-lamanya, apakah tidak membosankan? Saya akan katakan, Yesus, sorry, pindahkan saya ke tempat yang lain. Mari kita baca Yesaya 65 ayat 21. Kerja kita bangun rumah, tapi tidak capek. Bahan-bahannya pun bukan semen, pasir, batu bata. Ada benda-benda berharga tadi. Kita akan diami rumahnya. Kita tidak kontrak lagi. Rumah kita sendiri. Title deed-nya sama kita. Kita tanam pohon anggur, makan sendiri buahnya. Di Indonesia banyak sistem penghijauan. Orang jual ke tengkulak, masih hijau itu dijual karena perlu uang. Tengkulak nanti yang panen. Gigi jari kita lihat dipanen oleh tengkulak. Di dunia baru kita tanam sendiri, kita makan buahnya sendiri. Di Pasuruan kami tanam anggur. Buahnya masih kecil-kecil. Aduh, sudah senang kita. Dulu lihat tumbuh. Pulang dari gereja hari Sabat ke gereja, pulang dari gereja habis tuh buah. Makan oleh anak-anak kampung di sana kan nggak kayak di sini berani masuk rumah orang. Polisi datang. Oke. Waduh. Coba kalau kita nanti ya. Mudah-mudahan ini jadi buah-buah pohon kehidupan. Tapi mungkin namanya bukan durian lagi ya. Tanpa duri. Apakah masih ada binatang buas yang berbahaya di sana? Mari kita baca Yesaya 11 ayat 6. Sama-sama. Serigala akan tinggal bersama domba.
Serigala akan tinggal bersama domba. Macan tutul berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa makan rumput. Apa pernah lihatnya seperti ini di dunia? Wah, ini makanan-makanan mereka ini semua. Ya. Serigala dikasih sama domba, habis domba itu. Macan tutul berbaring di samping kambing. Udah lama sudah tinggal tulang belulang. Tulang belulang itu udah habis dimakan. Anak singa dengan anak lembu, habis anak lembunya. Tapi di dunia baru dia. Tapi ini di dunia saya pernah lihat terjadi. Tapi di antara mereka ada kerangkeng besi, tali besi yang memisahkan binatang buas dari binatang-binatang yang tidak buas. Betapa senang. Oh, kita baca lagi. Yesaya 11 ayat 7. Lembu dan beruang sama makan rumput sama makan jerami. Singa jadi vegetarian, tidak makan lagi daging, dia makan jerami seperti lembu. Lembu dan beruang sama-sama makan rumput. Di mana ada beruang makan rumput sekarang? Dia makan ikan salmon. Tapi nanti dia, saya kira kalau saya punya pet seperti ini nanti senang sekali. Pet saya sekarang seekor anjing. Mari kita baca ayat 8. Yesaya 11 ayat 8. Ular tedung. Wah, di mana hidupnya bisa bermain tidur bersama dengan ular seperti ini? Kecuali di foto ini. Lihat, luar biasa. Inilah negeri yang disediakan oleh Tuhan. Kami ke South Africa tahun 2 tahun lalu. Dan kami berfoto dengan Cita. Ini 10 tahun umurnya. Cita ini, wah, dia pering terus. Takut mau pegang. Tapi ya supaya difoto, supaya dilihat orang yang ya foto lah biar takut-takut sih. Senyumnya pun senyum agak takut-takut. Oh, Cita ini sudah dibilang oleh penjaganya, jangan sampai injak ekornya atau perutnya. Begitu kena injak, dia akan balik, tampar kita, habis kita. Ini singa ini 1 tahun umurnya. Boleh dipegang. Kenapa boleh dipegang? Karena dia mati bunuh diri. Lompat dari atas, tergantung dia mati, diawetkan, jadi boleh kita pegang. Oke, maukah Anda hidup di satu negeri di mana tidak akan ada lagi kecelakaan, pemabuk, penyakit, rasa sakit, tidak ada lagi pecandu narkoba, tidak ada lagi rumah sakit, tidak ada lagi perpisahan, perceraian, tidak ada arak-arakan kematian, tidak ada dokter. Dokter nggak masuk surga berarti. Ada nanti di surga dokter-dokter yang masuk ke sana, tapi tidak praktek dokter lagi. Mereka tidak bawa stetoskop lagi. Karena apa? Tidak ada orang sakit, tidak ada kematian. Dokter gigi tidak diperlukan lagi, tapi banyak dokter gigi masuk surga. Cuma tidak diperlukan lagi. Kenapa? Tidak ada sakit gigi lagi. Perawat, banyak perawat masuk surga, tapi tidak perlu pakai seragam perawat, suntik-suntik orang lagi. Tidak ada penyakit di sana. Ahli hukum, rentenir, tidak akan ada lagi di sana. Pengangguran, tidak ada. Belah kelaparan, tidak ada. Makanan limpah. Kemiskinan, tidak ada. Krisis moneter, tidak ada lagi. Kriminal, tidak ada lagi. Polisi, tidak ada polisi di sana. Tapi banyak polisi masuk surga. Tapi tidak lagi pakai senjata, bawa pistol, bawa mobil. Paling takut lihat polisi di jalan. Saya bilang istri saya, polisi-polisi itu seperti ikan hiu di laut. Ngeri sekali lihat mereka itu. Padahal mereka itu kawan kita. Tapi di sana tidak ada, tidak diperlukan lagi. Pengadilan tidak perlu, tidak ada lagi pengadilan. Penjara apalagi, tidak ada kejahatan. Maukah Anda menikmati hidup di suatu negeri di mana Anda tidak akan pernah menemukan angin topan, sandstorm, tornado, tidak ada banjir, tsunami, bencana alam, lahar panas, lahar dingin,
panas tak tertahankan di musim summer, dingin tak tertahankan di musim winter. Tidak ada peluru kendali. Bom atom tidak ada lagi. Tidak ada saling membunuh. Bom nuklir tidak ada lagi. Kecemburuan tidak ada lagi. Semua cupnya penuh dengan vitamin-vitamin, jadi tidak ada cemburu. Perceraian tidak ada. Pemerkosaan, apalagi tidak ada. Pertengkaran dengan tetangga tidak ada lagi. Demonstrasi protes tidak ada lagi. Pemogokan buruh tidak ada lagi. Pemeriksaan skandal tidak ada. Tentara tidak perlu tentara sana. Tidak ada peperangan. Tapi banyak tentara masuk surga kalau percaya Yesus. Kalau turut-turut akan perintah hukumnya. Angkatan laut, angkatan udara tidak diperlukan lagi di sana. Peperangan tidak ada kan? Tidak akan ada lagi. Revolusi udara tidak ada lagi. Nah, saudaraku, apakah surga itu murah atau mahal? Murah. Bisa mahal, bisa murah. Mahal dalam arti semua apa yang ada disediakan oleh Allah sangat amat sangat mahal. Bayangkan, dia akan kasih kita hidup selama-lamanya. Di dunia ini kalau kita mau terima pegawai, ditanya dulu anaknya berapa. Kalau anaknya banyak, waduh, dia punya tunjangan banyak sekali nanti. Lalu terbatas umur kan, sampai 65 pensiun. Di sana nggak pensiun-pensiun. 1 miliar tahun, 1 triliun, 1 kuadriliun, nggak pensiun. Itu digaji terus oleh Tuhan, kasih hidup terus. Bayangkan, tidak ada yang murah di sana, mahal. Tetapi semua itu diberikan gratis. Banyak kali kita tidak menghargai yang diberikan gratis. Betul? Gratis. Kita lecehkan sesuatu yang gratis. Saudaraku, kenapa itu diberikan kepada kita gratis? Karena ada yang sudah membayarnya untuk kita. Ada seseorang yang sudah menjamin, sudah membayar semua itu untuk kita. Makanya segala sesuatu yang gratis tetapi sangat mahal. Yesus telah membayar semua. Dengan apa? Darahnya sendiri. Dia bayar itu untuk saudara, untuk saya, supaya menikmati surga yang ia persiapkan untuk kita. Nah, sekarang ini bagian paling akhir. Bagaimana kita bisa masuk ke sana? Tolong baca kuat-kuat sama-sama. Seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga yang di surga. Sekedar berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan, itu bukan jaminan kita masuk ke surga. Artinya, sekedar kita jadi orang pengikut Kristus atau orang Kristen, KTP kita ditulis agama Kristen, otomatis kita masuk surga. Katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-22, sama-sama. Pada hari akhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat dan mengusir setan demi nama-Mu pada Di akhir nanti akan orang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, kami berkhotbah pakai nama-Mu, kami tengking setan pakai nama-Mu, kami mengadakan mujizat-mujizat penyembuhan pakai nama-Mu. Lalu apa kata Yesus? Di ayat yang ke-23. sekalian membuat kejahatan. Orang-orang ini bernubuat pakai nama Yesus. Orang-orang ini berkhotbah pakai nama Yesus. Orang-orang ini menengking setan pakai nama Yesus. Demi nama Yesus, ada kamu pakai nama Yesus. Membuat mujizat pakai nama Yesus. Tapi Yesus katakan, sesungguhnya terus terang aku berkata kepadamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku tidak pernah kenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Artinya apa? Definisi pembuat kejahatan adalah pelanggaran hukum. Apa yang Tuhan katakan tidak dilakukan, tidak dituruti. Saudara tahu, di zaman Nuh, saya tidak percaya bahwa hanya 8 orang yang baik waktu itu.
Ada banyak sekali orang yang baik, tapi hanya baik sekedar menjadi baik tidak cukup. Baik disertai dengan penurutan. Apa yang harus dibuat? Masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak mau, mereka baik-baik semuanya, bantu membangun bahtera, tapi mereka tidak masuk ke dalam bahtera. Mereka dapat berada di luar bahtera dan binasa. Jadi sekedar menjadi baik tidak cukup, harus menurut. Dan Tuhan katakan, turutilah perintah Tuhan. Mari kita baca ayat paling akhir, Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi kalau kita ingin untuk masuk ke dalam hidup, masuk ke dalam kerajaan surga yang begitu indah, apalah artinya hidup di dunia yang 70 tahun, lalu kita kehilangan kekekalan. Kita mau dapatkan kekekalan asal kita menjadi sahabat Yesus. Dan menjadi sahabat Yesus adalah dengan cara mencintai Dia. Bagaimana kita cintakan Dia? Menuruti perintah-perintah hukum. Dan perintah-perintah hukum yang kita sudah pelajari, termasuk hari Sabat. Kita ikut akan Dia. Maka kita akan mempunyai kesempatan untuk hidup bersama dengan Dia selama-lamanya. Malam ini saya ingin untuk mengajak kita semua membuat satu keputusan. Berapa banyak dari saudara yang mau berkata, Yesus, lembutkan hati saya, jamah hati saya. Saya mau terima Engkau. Saya percayakan sabdamu dan saya akan menurutinya. Berikan kepada saya keberanian untuk mengikuti Engkau. Apapun yang terjadi, saya akan ikut akan Engkau. Kalau itu keputusan saudara malam hari ini, maka saudara katakan, Tuhan, inilah keputusanku, terimalah aku. Bawa aku ke dalam kerajaan yang sudah sediakan. Kalau itu keputusan saudara malam ini, maukah saudara nyatakan dengan berdiri dimanapun saudara berada? Nyatakan, Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mau mencintai Engkau dengan menuruti perintah Tuhan. Kalau itulah keputusan saudara malam ini, saya undang saudara berdiri. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami pelajari. Tuhan, begitu indah firman-Mu, begitu indah janji-janji-Mu, begitu baik Engkau menyediakan masa depan bagi kami. Tuhan, kami rindu untuk hidup bersama Engkau. Kami ingin Engkau menjadi Immanuel bagi kami untuk selama-lamanya. Engkau berjanji, Engkau akan datang kembali menjemput kami. Dan di mana saja Engkau berada, kami pun akan berada. Tuhan, itulah keputusan kami. Kami mau mencintai Engkau. Kami mau menjadi sahabat-Mu. Kami mau mencintai Engkau dengan cara menuruti perintah-perintah-Mu. Biarlah kiranya semua yang sudah kami pelajari sejak akhir pekan yang lalu dan malam ini akan menggugah kami untuk membuat keputusan yang benar bagi Tuhan dan keputusan yang tepat untuk selalu menuruti akan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk keputusan yang sudah kami buat malam hari ini. Kuatkan kami dan perteguh iman percaya kami akan Engkau dan akan janji-janji-Mu. Meteraikan kiranya keputusan yang kami buat malam hari ini di hati kami. Dan biarlah itu akan tetap menjadi keputusan kami sampai berakhirnya KKR ini dan sampai Engkau datang. Sertai kami bila kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Jauhkan dari mara bahaya. Bawalah kami kembali besok pagi ke tempat ini pukul 10 untuk kembali belajar firman. Terpujilah nama-Mu Bapa dari kekal sampai kekal. Di atas nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali, kita dengarkan pengumuman singkat dari pemandu acara kita. Terima kasih. Berapa yang terbuka bersama pemain, apalagi lihat itu bintang-bintang yang begitu hebat. Kita hanya seperti debu, ya, kita we're just a speck, hanya seperti debu saja. Hebat sekali. Nah, saudara-saudara,
ada lagu yang Betul. Jeremiah, how old are you? I'm 8. What grade are you in now? Second. Second? What about your brother, Paldi? He's in 5th. I mean, 7th. He's grade 7? How old is he? 14. 14? I can do that. It's just I can't do it. Maya. What's up? Namanya? Good are you? Pagi-pagi kita lihat usaha berminggu ada. Bobby yang bermain mana ada? Jeffrey, mana juga? Bobby nggak ada? Kunci sampah di sini. Kalau kalian sampah pagi-pagi itu ada sampah. Ini kasih masih di situ ya? Iya, aku sih naruh di situ supaya kan kita tunggu di situ. Sekarang ada orang di situ. Nah, biar ini membuka lagi tetap situ. Itu nggak bunyi ya? Iya. Oh, komputer bawah tuh. Bukan terletak telah. Jangan terlahat. Hah? Jangan terlahat. Harus jangan terlahat. Apa sih yang dibilang benar ya? Ya emang nggak kunci. Oh, disimpan di rumah ya? Kita esok mau bawa barang, piring-piring. Makan nasi, kan lagi dari sana ya. Tapi sini beli nasi yang besar, nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada yang mana? Ini nambah satu, ini nambah satu.
Berdua. 15 lah berdua. Itu sekarang sebenarnya mesti balik di rumah. Kalau itu kalau iya, tapi saya sudah siap. Dia tuh mereka jam 5. Hah? Jam 5 dia. Iya. Oh, kalau bertanya dia. Orang balik kan paling jauh. Tapi kalau dia telepon ke phone. Itu ada juga pada Roni. Roni kan dia kita. It's a picture of it. It should be all in the Air sama buah. Pikirannya nih, lebih nanti lebih sesat. Mau pilih satu lagi ada penting.